Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 3D Manajemen yang terdiri dari yang pertama Rifki Dwi Alamsyah dengan NPM 021 120 130, yang kedua Muhammad Zidan Sutisna dengan 021 120 139, yang ketiga ada Muhammad Mufis Hamdani dengan NPM 021 120 147. Untuk materi selanjutnya akan dibaca oleh Rifki Dwi Alamsyah. Ya, yang pertama ada pengertian manajemen. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM) adalah upaya untuk memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Sebuah bisnis akan sukses jika bisnis tersebut dapat menghasilkan keluaran berupa barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Bisnis ini akan meningkat keuntungannya hanya jika perusahaan tersebut mampu beroperasi dengan efisien, yaitu dengan biaya efektif, menghindarkan pemborosan dan kerja ulang atau rework, dan memastikan bahwa semua kegiatan diarahkan pada upaya memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, tujuan manajemen mutu secara umum didefinisikan sebagai memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan. Hal itu berarti produk atau jasa tepat bagi pengguna oleh pelanggan, ketepatan untuk penggunaan berhubungan dengan nilai yang diterima pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Hanya pelanggan, bukan produsen yang dapat menentukannya. Selanjutnya dibaca oleh Mufis Hamdani. Selanjutnya, yaitu ada 8 prinsip manajemen mutu. Prinsip SMM dalam Permen PU nomor 04 PRT per M per 2009 masih mengacu kepada ISO 1001 sampai 2008 yang terdiri atas 8 prinsip, yaitu A. Fokus pelanggan, customer focus. B. Kepemimpinan, leadership. C. Pelibatan karyawan, implement of people. D. Pendekatan proses approach. E. Pendekatan sistem pada manajemen, system approach to management. F. Perbaikan berkelanjutan, continual improvements. G. Pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, factual approach to decision making. H. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan, mutuality beneficial superlative. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu produk. Menurut Hussein 2000 nomor 37, konsumen pada dasarnya memandang kualitas 5 dimensi, yaitu 1. Performance merupakan dimensi yang paling basic dan berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produksi. 2. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan keyakinan produk dan pengembangannya. Selanjutnya dibacakan oleh Didan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada durability, merupakan keawetan yang menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. Yang keempat ada conformance, di mana ini menunjukkan seberapa jauh suatu produk dapat menstandar atau mendapatkan spesifikasi tertentu. Yang kelima adalah reliability. Reliability menunjukkan keadaan atau kualitas produk yang dapat memberikan keyakinan kepada konsumen untuk memilih produk tersebut. Dengan kata lain, konsumen akan percaya dengan kualitas produk tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh Mufis. Selanjutnya ada pengertian biaya kualitas. Menurut Blotzer 2000 sampai 220, biaya kualitas didefinisikan sebagai biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian perbaikan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat dari rendahnya kualitas. Jadi biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya kualitas. Yang pertama, cost of performance. Yang kedua, biaya pencegahan atau preventive cost. Yang ketiga, biaya penilaian, detection atau appraisal cost. Keempat, ada cost of non-performance. Kelima, biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal atau external failure cost.
Selanjutnya dibacakan oleh Jidan. Selanjutnya ada bagian inspeksi. Tujuan inspeksi adalah membangun sebuah sistem dan memverifikasi seringkali dengan melakukan inspeksi bahwa mereka memenuhi standar. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, perabaan, penimbangan, atau pengecekan produk. Tujuannya adalah menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Lalu, pemeriksaan barang dapat disebut sebagai inspeksi sumber dan konsistensi dengan konsep pemberdayaan karyawan, di mana karyawan masing-masing mengecek pekerjaannya sendiri. Idenya adalah bahwa setiap pemasok, proses, dan karyawan melakukan langkah berikut dalam proses sebagai pelanggan, memastikan produk sempurna pada pelanggan berikut. Selanjutnya dibaca oleh Mufis. Selanjutnya ada waktu dan tempat inspeksi, pemutusan kapan dan di mana inspeksi dilakukan akan bergantung pada tipe proses dan nilai tambah pada setiap tahap. Variabel inspeksi atribut menggolongkan barang baik atau cacat, atribut tidak menjawab masalah derajat kecacatan. Inspeksi variabel menghitung dimensi seperti berat, kecepatan, tinggi, atau kekuatan untuk melihat apakah suatu barang dapat masuk dalam batas yang dapat diterima. Dengan mengetahui apakah atribut variabel yang sedang diinspeksi atau membantu kita memutuskan pengendalian kualitas statistik mana yang harus diambil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance. Menurut MS Sevorat dan D.S. Narok tahun 2001 dalam bukunya Production Management, pemeliharaan atau maintenance adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga, untuk memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar atau sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Menurut Sofyan Asyuri tahun 2004, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan pabrikan atau penyesuaian penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita dibaca oleh Jidan. Selanjutnya tujuan pemeliharaan. Menurut Darius A. tahun 2008 dalam bukunya Manajemen Pemeliharaan Mesin, tujuan pemeliharaan yang utama sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Lalu yang keempat ada untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Selanjutnya dibaca oleh Mufis. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Yang pertama ada mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua ada pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Yang ketiga dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pemeliharaan. Yang pertama ini ada inspection, yang kedua ada kegiatan teknik atau engineering, yang ketiga ada kegiatan produksi atau production, yang keempat ada kegiatan administrasi atau clerical work, yang terakhir ada pemeliharaan bangunan atau housekeeping. Kita bertanya juga. Selanjutnya ada penanganan bahan. Penanganan bahan atau material handling adalah kegiatan mengangkut dan meletakkan bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan mana dimulai dari sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada barang jadi atau produk yang akan dikeluarkan dari pabrik. Penanganan bahan atau material handling memiliki peran penting dalam suatu pabrik. Selanjutnya dibaca oleh Mufis. Selanjutnya ada tujuan penanganan bahan. Tujuan penanganan bahan material handling adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan atau menempatkan bahan-bahan di tempat kerja, make ready. Yang kedua, melakukan kegiatan yang nyata dalam pengolahan atau pembuatan barang, do. Yang ketiga, memindahkan barang-barang, bahan-bahan dari tempat kerja, put away. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Selanjutnya di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan bahan. Yang pertama itu ada produk. Bentuk dan ukuran, jumlah unit rata-rata yang harus dipindahkan.
Daya tahan terhadap getaran dan benturan, bentuk dari bahan baku dan barang setengah jadi yang harus ditetapkan. Yang kedua itu ada pabrik, lokasi pintu, lokasi tangga, daya tahan lantai, letak ruangan, dan jalur yang tersedia. Yang ketiga ada proses produksi, urutan, arah pemindahan material, dan perlengkapan produksi. Dan yang terakhir ada peralatan penanganan bahan. Selanjutnya bersama Zidan. Selanjutnya, manfaat dari penanganan bahan. Yang pertama adalah penghematan biaya produksi, penurunan biaya persediaan, penggunaan ruangan lebih efisien, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, mengurangi sisa afal, yaitu produk-produk yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, menaikkan luas produksi. Yang keempat, menaikkan kondisi kerja karyawan. Dan yang terakhir, distribusi material yang akan berjalan lebih baik. Selanjutnya ada aspek produksi yang menyangkut penanganan bahan. Yang pertama ada desain produk desain, di mana produk yang direncanakan haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diangkut atau dipindahkan. Yang kedua, perencanaan tata letak, plan layout, di mana bagian-bagian dan peralatan haruslah diatur agar supaya pemindahan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan waktu penanganan bahan. Yang ketiga ada perencanaan production planning, di mana urutan-urutan proses produksi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga pemindahan bahan-bahannya mudah dilaksanakan. Yang terakhir pengepakan packing, haruslah memperhatikan agar handlingnya mudah, di mana bungkusan atau pakannya mudah diangkut atau dipindahkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Berikut ada studi kasus di PT Matrix Indonesia Mojokerto. Yang pertama ini ada sertifikasi ISO 9000 mutlak yang diperlukan oleh semua perusahaan, baik memasarkan produknya di tingkat nasional maupun yang akan masuk pasar global setelah tahun 2003. Dengan penerapan ISO 9000 ini, usaha dapat membuktikan kepada pelanggan bahwa mereka telah menerapkan sistem manajemen mutu melalui sertifikat dari suatu badan sertifikasi. Selanjutnya, PT Martex Indonesia adalah salah satu perusahaan yang menyadari akan pentingnya sertifikasi tersebut, sehingga pada tahun 2003 resmi PT Martex Indonesia mendapatkan sertifikasi ISO seri 9001 per 2000, sertifikat standar ISO seri 9001 per 2000 ini tidak kekal. Suatu saat bisa dicabut jika data audit internal yang dilakukan oleh suatu badan audit perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam elemen-elemen ISO seri 9000. Maksimal sertifikasinya akan dicabut. Secara umum, dari hasil penelitian yang dilakukan ini berdasarkan teknik analisis yang menggunakan ISO 9001 versi 2000, yaitu hasil penilaian implementasi elemen-elemen ISO 9001 versi 2000 didapatkan nilai rata-rata sebesar 79,65% dengan metode pembobotan entropi hasil analisis perhitungan tingkat prioritas, bahwa prioritas tertinggi yang diutamakan oleh PT Martex Indonesia adalah klausul verifikasi produk, sedangkan untuk prioritas terendah adalah klausul proses analisis data. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 tentang manajemen mutu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.